Om Swastiastu, Rabe Selamat Lingun Nelatai, Salam Sahujud Kalian Dena Lempang. Perkenalkan, nama saya Yusri Palestari, NIM 22000050, mahasiswa semester 3, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Kampung Penang, Palangkaraya. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian penaturan. Apa itu penaturan? Kata penaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu dari kata naturan yang berarti menuturkan, mensilsilakan, yang kemudian mendapat awalan pa sehingga menjadi penaturan, yang artinya kitab suci yang menuturkan atau menceritakan tentang penciptaan alam semesta beserta isinya, dewa dan malaikat, dan fungsinya bagi kehidupan manusia. Buhol dan kawan-kawan 2018. Kitab suci penuturan berisi tentang ajaran-ajaran, norma-norma yang menjadi pedoman atau penuntun tindakan umat Hindu keseharian dalam kehidupannya. Kitab suci penaturan juga memuat berbagai macam ritual, mulai dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tertinggi, baik itu dari proses kelahiran, kehidupan, serta kematian. Kemudian yang kedua yaitu konsep ketuhanan dalam penaturan. Dalam ajaran agama Hindu keseharian, yang dimaksud dengan Tuhan adalah Ia yang maha sempurna, maha kuasa, Ia yang menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, dan serta isinya. Ia juga yang telah memisahkan terang dan gelap. Ia yang menjadi awal dan akhir segala kejadian di bumi. Itulah sebabnya Tuhan dalam ajaran agama Hindu keseharian disebut dengan Ranying Hatar Langit, Tuhan Tambing Kebantaran Bulan, Raja Untung Menandal. Buhol dan kawan-kawan 2018. Dalam bahasa Sangiang, Ranying Hatar Langit berarti Tuhan yang maha kuasa, maha besar, maha tinggi, dan tidak terbatas. Nah, sedangkan kata Tuhan Tambing Kebantaran Bulan ini berarti raja yang menghidupkan matahari. Sedangkan Raja Untung Matan Andau ini berarti Tuhan yang menyambung bulan menuju kembang. Sedangkan penyebutan Tuhan dengan sebutan Ranying Hatar Langit, Tuhan Tambing Kebantaran Bulan, Raja Untung Matan Andau, Jata Belaung Bulau Kanaruhan Bukadanitan, yang juga sering didengar dan diucapkan adalah nama atau gelar Tuhan terkait dengan aktivitas Tuhan dalam melakukan penciptaan, pemeliharaan, dan pelabuhan. Di sini Ranying Hatar Langit, Tuhan Tambing Kebantaran Bulan, Raja Untung Batan Andau ini mengandung unsur kekuatan maskulin dari Ranying Hatar Langit. Sedangkan penyebutan Tuhan dengan sebutan Ranying Hatar Langit, Tuhan Tambing Kebantaran Bulan, Raja Untung Batan Andau, Jatuh Belang Bulau Kanaruhan Bukadanitan ini mengandung unsur feminin dari Ranying Hatar Langit, sehingga dari penggabungan kedua unsur kekuatan tersebut terjadilah proses penciptaan. Kemudian yang ketiga itu konsep penciptaan dewa dalam penaturan. Dalam ajaran agama Hindu keseharian, dewa disebut dengan raja dan dewi disebut dengan Kameru. Dalam penaturan pasal 3 ayat 3 mengatakan demikian. Di situ cahaya Bukit Intan menyatu menjadi satu dengan sinar suci Bukit Bulau, disertai bunyi guntur menggemuruh memenuhi alam semesta. Petir halilintar menggetarkan buana. Maka dari penyatuan sinar suci kemuliaannya itu terjadi menjadi wujud kekuasaannya, yaitu yang disebutnya Raja. Dalam penaturan pasal 3 ayat 4 yang mengatakan Ranying Hatar dan Jata Belang Bulau menyebutkan Raja 7 tersebut, yaitu Raja Ujung Hakluang Panaruhan dan Masikatan. Setelah Ranying Hatar menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, matahari, dan beserta isinya ini, Ranying Hatar menjadikan lagi gambarnya, yang mana di situ
cahaya Bukit Hintan menyatu dengan cahaya Bukit Bulau, dan kejadian menjadi 7 laki-laki serupa ia yang disebutnya dengan nama Raja Uju Kanduang Kanaruhan hanya sekati. Raja Uju ini merupakan manifestasi dari Ranjing Hatala yang diberi kekuasaan oleh Hatala untuk memelihara, mengatur, dan mengendalikan alam semesta yang diciptakan oleh Ranjing Hatala. Nah, wujud tersebut bernama yang pertama yaitu Janjalung Taturiwut, yang kedua Gambala Raja Tenggara, yang ketiga Sangararia Nyarumenteng, yang keempat Raja Tuntung Paseng, yang kelima Tamanang Taradulan, yang keenam Raja Tempas, dan yang ketujuh Raja Pamise Andau. Kemudian setelah Ranjing Hatala menciptakan Raja Uju Kanduang Kanaruhan hanya Basakati, Ranjing Hatala menjadikan lagi kehendaknya. Oleh kemahakuasaannya, Bukit Hintan dan Bukit Bulau menyatu lagi, dan kejadian menjadi 7 wujud perempuan serupa ia, yang disebutnya dengan Bawin Kamelu Sintung Uju, terdapat dalam Panturan pasal 3 ayat 18. Bawin Kamelu Sintung Uju ini juga memiliki masing-masing fungsi dan tugas dari Ranjing Hatala yang disampaikan melalui Raja Uju Kanduang Kanaruhan hanya Basakati. Bawin Kamelu Sintung Uju tersebut bernama yaitu yang pertama Kamelu Selung Untung, yang kedua Kamelu Selung Bul, yang ketiga Kamelu Selung Bulan, yang keempat Kamelu Selung Bintang, yang kelima Kamelu Selung Darah, yang keenam Kamelu Timbang-timbangan Darah, dan yang ketujuh Kamelu Timbang-timbangan Nyahu. Kemudian yang keempat itu alam semesta dalam Panaturan. Seperti yang tertulis dalam Panaturan pasal 1 dan 2, bahwa pada zaman dahulu kala tidak ada sesuatu selain Ranjing Hatala. Ia adalah awal segala kejadian. Ia yang maha kuasa, dengan kekuasaannya ia menjadikan segala kehendaknya. Ranjing Hatala menciptakan alam semesta beserta isinya selama 7 hari 7 malam dari atas puncak Bukit Bulau Pangantungan. Kereng lebih yang nampang ke langit, Ranjing Hatala memperlihatkan kekuasaannya. Nah, dari sana di hari pertama Ranjing Hatala menjadikan naga hai Bang Petak yang berasal dari Kapanatau Sarumpah Bulau. Kemudian di hari kedua Ranjing Hatala menjadikan petak sintel Habalang Tambun liang deret Habang Kalan Kangan yang berasal dari Lawung Singkap Antang. Kemudian di hari ketiga Ranjing Hatala menjadikan batang kayu janji yang berasal dari Ranjing Kapandereng Hunu. Kemudian di hari keempat Ranjing Hatala menjadikan tambun hai Upeng Pulau Pulu yang berasal dari Peteng Liung Lingkar Kaliwangi. Dan di hari kelima Ranjing Hatala menjadikan Yang Hai Nipeng Datung Lampu Pulau Pulu yang berasal dari Tampuyas Pinang, dan Tambari Ranghai Marung Singkap Langit yang berasal dari Panatau Puting Rukun Tarhang. Di hari ke-6 Ranjing Hatala menciptakan langit, bulan, bintang, dan matahari. Setelah itu di hari ke-7 Ranjing Hatala membagi gelap dan terang, dan saat itu juga Ranjing Hatala menempatkan bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari pada tempatnya. Begitulah Ranjing Hatala bersama dengan Jata Bulau-Bulau dengan segala kuasanya menjadikan segala kehendaknya. Yang kelima yaitu konsep manusia pertama dalam Panaturan. Dalam Panaturan, manusia pertama yang diciptakan oleh Ranjing Hatala adalah Manyamei Malinggar Langit dan Kamelu Bajaran Pintan. Terdapat dalam Panaturan pasal 4. Namun, mereka berdua ini dileburkan kembali oleh Ranjing Hatala karena telah melanggar perintah atau pesan dari Ranjing Hatala kepada mereka berdua karena terpengaruh oleh Manyamei Tempun Telung Tingang dan Kamelu Tempun Tiagung Tingang. Mereka berempat ini melakukan perbuatan yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh Ranjing Hatala.
Semua perbuatan mereka berempat ini diketahui oleh Ranying Hatala, dan Ranying Hatala pun mengasingkan Manyame Tempun Telung Tingam dan Kamelu Tempun Telung Tingam dari langit yang diciptakan Ranying Hatala menuju langit mereka berdua tersendiri. Kemudian pada saat Ranying Hatala mengasingkan Manyame Tempun Telung Tingam dan Kamelu Tempun Telung Tingam ini, Manyame melingkar langit dan Kamelu berjeromat hintan tiba-tiba tertidur pulas. Nah, pada saat mereka dua tertidur pulas, Ranying Hatala memasukkan Manyame melingkar langit ke dalam garing lelunjung pulang. Demikian pula Kamelu berjeromat hintan diambil pula oleh Ranying Hatala dan memasukkannya ke dalam kumpang duhung. Setelah itu Ranying Hatala membawa kumpang duhung dan garing lelunjung pulang menuju kayu ereng tingah di puncak Bukit Bulau Kemantung Gandang Kereng Radian yang hapalang ke langit. Setiba di sana, Ranying Hatala menempatkan garing lelunjung pulang dan kumpang duhung berada pada bukit kayu erang tingang, luhing kayu andung nyaho. Setelah sekian lama berada dalam bungking kayu erang tingang tersebut, garing lelunjung pulang terbuka dan keluar melompat jauh ke tengah samudra luas dan langsung tenggelam, yang kemudian timbul dan tiba pada sebuah pupun garing. Garing lelunjung pulang tersebut kejadian menjadi satu wujud laki-laki serupa ia, dan Ranying Hatala menamainya Manyame Tunggul Garing Janjangunan Laut Sahawung Tangkuranan Hariran. Kemudian kumpang duhung yang berada dalam bungking kayu erang tingang juga keluar dan jatuh pada sebuah hamparan batu, dan kejadian menjadi satu wujud perempuan serupa ia, dan Ranying Hatala menamainya Kamelu Putak Bulau Janjulan Kerangan Limut Batu Kemasung Tambung. Manyame Tunggul Garing dan Kamelu Putak Bulau inilah manusia pertama yang diciptakan oleh Ranying Hatala, dan anak dari Manyame Tunggul Garing dan Kamelu Putak Bulau yang bernama Raja Bunu inilah yang keturunannya ditakdirkan mendapat bagian kematian, yaitu umat manusia yang berada di pantai Danau Kalengen. Kemudian yang keenam yaitu tugas dan tanggung jawab manusia menurut Panaturan. Dalam Nas Panaturan pasal 29 ayat 4 mengatakan demikian, dengan panjang lebar Ranying Hatala berfirman kepada Raja Bunu, firman-Nya, untuk engkau ketahui Raja Bunu, bahwa engkau dan semua anak keturunanmu akan aku turunkan mengisi permukaan tanah bumi yang telah kuciptakan, dan aku sebutkan itu kehidupan, serta bagi anak keturunanmu nantinya ia akan kembali padaku melalui kematian. Dari ayat Panaturan tersebut dapat kita ketahui bahwa anak keturunan Raja Bunu atau umat manusia ditakdirkan untuk mendapat bagian kehidupan. Ayat Panaturan tersebut juga mengatakan bahwa Ranying Hatala akan menurunkan semua anak keturunan Raja Bunu untuk mengisi tanah bumi atau pantai Danau Kalengen yang telah ia ciptakan, yang nantinya mereka ini akan kembali lagi kepada Ranying Hatala melalui jalan kematian. Artinya bahwa manusia atau anak keturunan Raja Bunu ditugaskan untuk hidup dan tinggal di pantai Danau Kalengen, bertanggung jawab melaksanakan semua ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Ranying Hatala dalam kehidupan mereka, dan pada saat waktunya nanti mereka akan kembali kepada Ranying Hatala melalui jalan kematian. Dan sikap moral manusia menurut Panaturan yang ketika manusia terhadap Tuhan. Nah, dalam Panaturan pasal 28 ayat 7 mengatakan demikian, dan jangan sekali-kali engkau berhenti di tengah perjalananmu walaupun ada orang ingin berbicara dengan engkau, yang engkau berbicara kepadanya, apalagi kalau ia menyebutkan dirinya sebagai Ranying Hatala. Janganlah kau mendengarkan ia, karena aku Ranying Hatala yang menyayangi dan menolongmu. Dari ayat Panaturan tersebut
tersirat bahwa etika manusia terhadap Tuhan yaitu melibatkan sikap, tindakan, nilai-nilai yang ditunjukkan seseorang terhadap Tuhan, seperti penghormatan, kesetiaan, pengabdian, rasa syukur, dan yang lainnya. Penghormatan yaitu etika manusia terhadap Tuhan sebagai pencipta atau penguasa alam semesta. Kesetiaan yaitu etika manusia terhadap Tuhan dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan, mengikuti ajaran agama dan hidup sesuai dengan norma yang diwariskan oleh agama. Pengabdian yaitu etika manusia terhadap Tuhan melalui pelayanan kepada sesama manusia. Kemudian rasa syukur yaitu etika manusia terhadap Tuhan atas segala berkat yang diberikan Tuhan melalui doa, pujian, dan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Setiap hidup sehari, manusia selalu hidup berdampingan dengan sesama. Manusia juga tidak dari bahan pertolongan dengan Tuhan pasal 1 ayat 40. Maka setelah itu baru ya mesti ajar anak dulu mulai dari cara berbicara, laku, pansel, cara bertamu, betul pula semuanya kayak yang dan depan tersebut tersirat makna bahwa sejak dulu dari firman kita manusia sudah diberikan bagaimana bicara, berlaku, berwatak, dan sesuatu yang baik harus. Tentunya bahwa kita hidup dan harus memiliki etika dan baik, saling mengerti, menghargai, dan berbuat baik terhadap sesama kita. Terhadap diri sendiri. Dalam Penaturan pasal 28 ayat 1 dan 2 menceritakan tentang kesedihan Raja Bunuh yang selalu mendapat rintangan dan cobaan dari Allah saat dalam perjalanan membawanya ke ringan Beun yang akan ia gunakan untuk menghidupi patung perempuan yang dianugerahi oleh Ranying Hatala kepadanya yang dijadikannya sebagai istrinya. Meskipun Ranying Hatala memuji Raja Bunuh demikian, Ranying Hatala tetap mengasihi dan menolong Raja Bunuh. Begitu pula dengan kita manusia, janganlah kita merasa bersedih hati, merasa patah semangat, merasa kasihan terhadap diri sendiri jika kita belum bisa atau belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena dibalik semua cobaan dan rintangan yang Ranying Hatala berikan, juga akan selalu ada berkat pertolongan yang Ia berikan kepada kita. Hendaknya kita bersikap sabar dalam menjalani cobaan dan rintangan yang Ranying Hatala berikan dalam kehidupan kita. Janganlah kita bersedih hati sehingga kita menyakiti diri kita. Sayangi dan cintai diri kita sebagaimana kita menyayangi dan menghormati Ranying Hatala. Sikap manusia terhadap alam. Dalam Penuturan pasal 41 ayat 44 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, jangan ada anak keturunan Raja Bunuh melakukan hal-hal yang tidak baik, baik mengenai kesalahan silsilah, salah pembicaraan, tingkah laku, perbuatan, langsung atau tidak langsung terhadap sesama mereka di dalam keluarga. Sebaiknya hidup yang rukun, memelihara dengan baik tanah air dan pada lingkungan masing-masing. Begitu pula terhadap makhluk dan tumbuh-tumbuhan di atas bumi dan di alam air yang sudah disediakan oleh Ranying Hatala bagi kehidupan pantai danau kawanan. Dari ayat penuturan tersebut terdapat pesan Ranying Hatala kepada anak keturunan Raja Bunuh yang diturunkan melalui babi ayah yang mengajarkan
anak keturunan Raja Gunung untuk hidup rukun, memelihara, menjaga lingkungan dan alam sekitar, baik itu hewan dan tumbuhan yang sudah diciptakan oleh Ranjing Hatala bagi kehidupan Pantai Danum Kebumen. Sebagai manusia yang baik, berpatut ajaran dan perintah Ranjing Hatala, hendaknya lah kita merawat, menjaga, dan melestarikan alam sekitar yang merupakan ciptaan Ranjing Hatala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sai.